Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fenomena morfogenesis. Sebelumnya, perkenalkan saya Siska Marda Tanjung sebagai moderator dan rekan saya Ratnayani sebagai pemateri. Pokok bahasan kita pada kali ini yaitu korelasi dan polarisasi. Untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri. Proses pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dapat tampil sebagai bentuk. Keterkaitan antara pertumbuhan dengan faktor dalam. Pertambahan diameter batang dapat ditentukan oleh pertambahan diameter empulur. Pertambahan tangkai buah dapat diikuti oleh perbesaran buah. Pertambahan panjang akar tunggang dapat diikuti oleh tingginya batang utama. Korelasi merupakan hubungan antara pertumbuhan organ yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, tinggi tanaman dengan luas daun, dan jumlah daun dengan jumlah daun, dan seterusnya. Pengamatan dapat secara fisiologi dan genetis, karena faktor zat kimia terhadap pertumbuhan, misalnya pupuk anorganik dengan hormon. Faktor perkembangan organ oleh perkembangan organ lainnya, misalnya pemberian hormon atau radiasi terhadap jumlah kromosom. Jenis korelasi ini ada dua. Yang pertama, korelasi positif, yaitu pertumbuhan karena adanya pertambahan organ yang diikuti oleh pertambahan organ lainnya. Yang kedua, korelasi negatif, yaitu pertumbuhan adanya pertambahan organ tertentu yang menghambat pertumbuhan organ lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya yaitu tentang polarisasi yang akan disampaikan oleh Ratnayani. Kepada Ratnayani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnayani dengan NIM 19032092. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai polarisasi. Yang mana definisi dari polarisasi ini sendiri merupakan suatu proses pertumbuhan yang berbeda pada kedua kutubnya yang disebabkan oleh proses fisiologi atau genetik. Polarisasi dalam organisme dihasilkan dari adanya ketidaksamaan dan terutama jelas pada tingkat subseluler. Banyak rangsangan yang berbeda dapat menimbulkan polarisasi terhadap sel. Sel telur dalam ovarium sangat terpolarisasi karena posisinya dalam struktur yang terpolarisasi. Pada zigot fukus, polarisasi ditentukan oleh rangsangan lingkungan yang meliputi respon terhadap sentuhan, pH, cahaya, suhu, kandungan oksigen, auksin, dan hadirnya zigot lain. Zigot tidak perlu memberikan reaksi yang sama terhadap semua rangsangan ini, tetapi semua rangsangan ini mampu menimbulkan polarisasi. Aspek polarisasi ada 3. Yang pertama yaitu oriented behavior, yang kedua axiation, yang ketiga polar difference. Yang pertama yaitu oriented behavior, yaitu adanya perbedaan pertumbuhan sel atau jaringan. Jaringan meristem yang ada di paling ujung pertumbuhannya akan lebih cepat, sehingga akan mempengaruhi ukuran sel. Gerakan nutrisi akan lebih cepat apabila menuju ke bawah. Yang kedua yaitu axiation atau sumbu simetri. Bentuk bunga umumnya akan menyeimbangkan bentuk simetris melalui susunan Fibonacci, susunan filamen pada bunga. Dan yang ketiga yaitu polar difference. Perbedaan kutub akibat perbedaan distribusi nutrisi di kedua ujung tumbuhan. Polaritas dapat ditinjau dari struktur luar, struktur dalam, atau polaritas fisiologi. Polaritas struktur luar dapat dilihat oleh adanya regenerasi dari organ tumbuhan yang ditimbulkan dengan tempat dan posisi yang berbeda. Dapat dilihat seperti pada gambar di bawahnya. Selanjutnya yaitu polaritas struktur dalam. Polaritas pertumbuhannya fase-fase pada mitosis. Polaritas secara fisiologi, gerakan rasio C/N, gerakan N cenderung bergerak ke atas, sedangkan C gerakan cenderung ke bawah. Contoh yang lainnya gerakan auksin. Aktivitas respirasi cenderung ujung meristem lebih aktif. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 8. Kalau ada kesalahan
kata. Kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.